Karena lagi musim nikah dan mulai juga musim cerai, dalam beberapa waktu terakhir mendapatkan berita yang kelihatannya akrab-akrab aja bisa cerai, yang sudah bertahun-tahun menikah dan ternyata cerai, dan ada yang belum pernah pacaran tapi sudah nikah. Maka kita punya topik bagi yang mau menikah dan yang mau cerai, better memiliki tabel biaya untuk menjadi pertimbangan. Ya, welcome back di RF Channel on YouTube. Saya punya topik yang menarik pada hari ini karena lagi musim nikah dan mulai juga musim cerai. Dalam beberapa waktu terakhir mendapatkan berita yang kelihatannya akrab-akrab aja bisa cerai, yang sudah bertahun-tahun menikah dan ternyata cerai, dan ada yang belum pernah pacaran tapi sudah nikah. Maka kita punya topik bagi yang mau menikah dan yang mau cerai, better memiliki tabel biaya untuk menjadi pertimbangan. At the end of the day, kadang-kadang ketika orang sudah menikah, saya sudah menikah dan sebentar, saya sendiri juga sudah lupa saya sudah menikah berapa tahun ya. Semoga video ini tidak ditonton oleh istri saya. Anak 10 berarti 11 tahun saya sudah menikah. Dan ternyata hal yang perlu kita pertimbangkan sebenarnya at the end of the day adalah ujung-ujungnya duit. Kenapa? Karena ketika kita sebelum menikah kita berpikir bahwa ya yang penting adalah kesiapan yang namanya mental, lalu juga mau berumah tangga itu adalah sesuatu yang fundamental ya, jauh daripada konsep yang namanya perlunya uang gitu. Tapi ketika kita sudah menikah, segala sesuatu untuk membangun rumah tangga itu sendiri ya tetap juga membutuhkan biaya yang harus kita bayar, dan tidak lagi dengan satu kepala tapi dua kepala. Dan biasanya di sini yang terjadi masalahnya yaitu adalah perbedaan, dan banyak juga yang tidak membicarakan sebelum pernikahan mengenai yang namanya keuangan. Siapa yang akan mengatur uang, siapa yang akan mengatur, siapa yang akan mencari, siapa yang akan merawat anak. Nah, itu adalah menjadi sesuatu yang akan menjadi keributan di kemudian hari. Dan ketika kita juga mau bercerai, tentunya juga harus ada pertimbangan. Ketika tidak memiliki anak mungkin akan lebih gampang karena bicaranya mengenai harta yang harus dibagi setelah menikah. Tapi ketika kita memiliki anak, ya selain mental anak sendiri, tapi ternyata yang namanya setelah tidak lagi menikah kan tentunya siapa yang akan menanggung secara hukum. Orang tua yang ayah yang akan menanggung, yang tetap akan menjadi bertanggung jawab untuk membiayai anaknya. Tapi dalam kondisi pernikahan dan perceraian, berdasarkan informasi dari KUA, ada dua hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Yang pertama itu adalah perselingkuhan, yang kedua adalah atas dasar keuangan atau orang ketiga gitu ya. Nah, yang masalah keuangan ini ya artinya kalau ketika menikah saja bermasalah secara uang, tidak bisa membayar, tapi ketika sudah menikah, apakah setelah tidak menikah lagi apa iya dia akan tetap mampu untuk membayar? Bukannya nanti justru malah membangun keluarga yang baru. Itu kan juga sesuatu yang perlu serius kita pikirkan. So, di video kali ini kita akan berbicara mengenai tabel biaya yang menjadi pertimbangan ketika kita mau menikah dan juga mau bercerai. Nah, dua-duanya sama, nikah perlu biaya, bercerai juga perlu biaya. Berpikir realistis sebelum emosi bermain. Kadang-kadang ketika kita mau menikah, kita menyatakan bahwa kita siap. Tapi untuk biaya memulai pernikahan saja, resepsinya saja sudah ngutang sampai hampir nggak bisa napas gitu ya. Apalagi ketika nanti sudah menikah. Kalau segala sesuatu dimulai dengan hutang, maka ketika nanti sudah menikah dan menjalani kehidupan itu dan juga tambah punya anak, maka biasanya di situ akan lebih terjerat mengenai masalah biaya-biaya yang ada seperti itu. Nah, emosi dahulu maka biasanya akan tambah susah di kemudian ya. Kalau ada orang yang minta cepat-cepat kapan nikah, kapan punya anak gitu ya, itu mendingan menurut saya juga dicuekin. Kenapa? Karena mereka tidak ikut bertanggung jawab atas biaya yang nanti harus dibayar. Jadi yang ikut komen dalam hidup kita cuekin kecuali ikutan bayar. Itu kalau versi saya gitu. Nah, sekarang ini adalah video yang benar-benar agak sedikit keras ya menurut saya, tapi ya saya ingin mengedukasi, juga adalah dari bagian dari pengalaman, tapi juga bicara mengenai sesuatu yang harus kita hadapi suka atau tidak. Dan adanya pandemi ini, kalau tidak salah, berdasarkan data juga, banyak sekali yang mengajukan perceraian selama pandemi sampai dengan tahun 2023 ini. Kenapa? Sebelumnya mungkin ketemu di rumah cuma 1 minggu, cuma malam hari. Tapi ketika sudah di rumah, tiba-tiba jadi lebih banyak pertengkaran.
adjustment di sini tidak terjadi, akhirnya malah jadi masalah, ditambah mungkin dengan tambah PHK, berarti kan masalahnya akan menjadi double gitu ya. Nah, jadi at the end ya tetap harus hati-hati berbicara mengenai namanya pernikahan, karena apalagi anaknya sudah ada, maka ketika cerai itu ada sesuatu yang mungkin akan terganggu. Makanya ada namanya anak yang lahir dengan ada yang hidup dalam keadaan broken home, kira-kira seperti itu. Nah, langsung saja kita berbicara mengenai biaya, yang karena ini adalah bicaranya mengenai anak terlebih dahulu ya. Karena ketika kita bisa mendapatkan keturunan, kita pertama harus bersyukur, karena ada di luar sana yang mau punya anak juga nggak bisa, karena dia bukan pilihan mau dan tidak, dia mau tapi tidak diberikan. Artinya ini adalah suatu tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Artinya anak ini harus bisa sampai dia menjadi mandiri. Itu menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Bahasanya agak berbobot dan agak berat, tapi saya yakin ini menjadi sesuatu yang penting, karena mana ada orang yang belum pernah punya anak bisa punya pengalaman yang jelas kalau punya anak itu akan seperti apa. Misal yang pertama yang di depan mata itu akan keluar ya di sini secara biaya. Yang pertama adalah biaya persalinan. Bersalin ini udah jadi masalah di sini. Kenapa? Karena yang namanya bersalin itu ada yang namanya bersalin normal, ada yang sesar, ada juga tadinya mau normal di tengah jalan jadi darurat, maka jadi tindakan darurat disebut dengan SITO, maka dia akan menjadi sesar juga. Ada juga yang memang sesar tapi ternyata milih tanggal. Nah, ini jadi masalah juga. Kayak kita kenapa kayak dokter bersalin ya omongan hari ini ya. Tapi ini penting menjadi suatu pengetahuan bahwa ini semua biaya yang berbeda loh. Gitu. Lalu ada lagi bersalin itu untuk sesar, sekarang juga ada yang metode yang lebih baru lagi. Nah, itu juga beda lagi, karena katanya kalau persalinan dengan sesar yang model baru ini waktu pemulihan lebih cepat, tidak sakit di kemudian hari, seperti itu. Maka biayanya beda lagi. Di sini muncul bulan pertama ketika anak itu lahir, ini sudah muncul sebagai biaya loh, yang akan menjadi bagian objek dari si anak. Lalu selanjutnya adalah ada yang namanya vaksinasi. Ya, vaksinasi, imunisasi kan ada ya, kita suka dengar, ataupun juga yang namanya adalah kontrol. Ini adalah biaya juga yang akan muncul. Seminggu setelah anak ini lahir harus kontrol, 1 bulan kontrol, 3 bulan kontrol, 6 bulan kontrol, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya ada kontrol di situ. Selain kontrol itu juga belum lagi kalau ada sesuatu yang extraordinary. Yaitu apa? Anaknya itu ternyata mungkin bilirubinnya tinggi, sehingga anaknya itu ketika mungkin lagi mendung, sehingga dia tidak bisa dijemur, akhirnya dia mendapatkan bilirubin yang tinggi, maka secara otomatis dia harus masuk inkubator. Itu masuknya kayak semacam intensive care unit, correct me if I'm wrong, saya bukan dokter, cuma cucu dokter. Masuk rumah sakit, di situ juga biaya, 1 malam kalau nggak salah 900.000 atau 1.300.000. Itu di daerah kota gitu ya. Tapi apalagi kota besar saya juga nggak tahu, lebih mahal lagi. Itu juga biaya yang kita tidak duga-duga. Lalu juga mungkin harus sudah mulai ada bicara mengenai asuransi. Misalnya adalah asuransi kesehatan lah. Yang salah adalah membuat anak itu asuransi jiwa, itu salah. Mungkin diikutsertakan BPJS sehingga kita lebih nyaman dan lebih merasa ada yang menanggung. Boleh juga, itu juga ada iurannya. Iurannya bisa beragam, nilainya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, dari sini sudah muncul biaya. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Ini belum termasuk yang namanya konsumsi. Ya, di sini ada yang namanya susu lah, lalu juga mungkin ada yang lain pelengkap daripada masa setelah ASI, pendamping ASI dan lain sebagainya, itu ada terus. Ini biaya. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, kita tanpa sadar anak menjadi besar, maka muncullah juga yang namanya biaya untuk dia masuk sekolah. Masuk sekolah itu ada yang mulai lebih awal, namanya adalah kelompok bermain. Ya, saya sebagai orang tua yang mengawal anak saya day by day, tidak menggunakan pengasuh, maka proses ini benar-benar seperti saya flashback apa yang terjadi di dalam kehidupan saya membesarkan anak saya. Nah, kami ya, dengan istri saya itu sudah usia jalan hampir 11 tahun. Anak saya sudah hampir naik kelas ke kelas 5. Lalu artinya poin ini akan ada terus. Dan ini bukan tanggung jawab yang selesai di usia anak saya 11 tahun. Tapi masih sampai usia dia kuliah. Seperti itu. Dan ini masih ada perjalanan. Di sini baru masuk kelompok bermain. Ada juga yang bisa langsung masuk ke TK. Ya, ada juga yang langsung masuk SD. Tapi kadang-kadang orang tua ini kalahnya sama tetangga. Begitu tetangganya anaknya sudah mulai masuk KB, dia udah mulai ada yang salah. Anaknya nggak ikut sekolah, akhirnya nyekolahin. Meskipun tidak ada suatu kewajiban, karena wajib belajar 9 tahun kan begitu ya. Nah, bisa masuk berarti uang pangkal udah lebih awal di depan.
Lalu ada lagi, ini kan saya masukin yang usia 36 bulan ya, berarti adalah KB. Lalu setelah KB ada TK. Ya, ada TK, ada SD. Ada SD, ada SMP. Ada SMP, ada SMA. SMA bisa SMK, selesai. SMA pergi ke kuliah. Kuliah itu ada S1. Mungkinkah S2? Apakah orang tuanya mau mengawal sampai S2 atau hanya cukup S1? Itu juga jadi pilihan. Tapi setiap orang tua saya yakin ingin ini ada. Dan saya nggak cerai dan tidak cerai, ini akan tetap berjalan karena apa? Anaknya sudah lahir. Make sense gak? Nah, jadi poin-poin ini adalah biaya semua. Ketika mau dia dilahirkan, mau nanti orang tuanya tetap akur dan tidak akur, biaya ini akan terus ada. Jadi ketika kita berhasil menjumlahkan, maka dengan seperti ini, Pak, tapi kan nanti masa yang akan datang, harga akan naik. Betul. Biasa kalau naik gampang saja, tinggal kita lihat, tahun ini berapa? Setiap 5 tahun kenaikan harga 100%. Kenapa? Secara rata-rata per tahun itu 15-20%. Berarti dalam 5 tahun maka akan berubah menjadi 2 kali lipat daripada harga saat ini. Ini tinggal gampang kita breakdown. Ini nanti yang mau Excel-nya silakan cek di deskripsi ataupun WhatsApp tim saya di 0852 882 6187. Pak, bisa diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan kesadaran, bukan diselesaikan dengan investasi terlebih dahulu. Investasinya sudah tahu tapi tidak sadar, tidak tahu jumlahnya berapa. Saya salah mengedukasi, saya tiba-tiba bilang, investasi dong. Investasi berapa, orang tujuan hidupnya nggak jelas. Tapi yang penting adalah tahu biaya-biayanya seperti apa terlebih dahulu. Jadi angkanya aja dengan menghitung yang mungkin kayaknya sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini ya. Masa ada uang sekolah anak yang 300.000, kalau kota besar sih sudah berat tuh gitu ya. Itu 400 juta angkanya. Ini terasa kecil. Mungkin kalau mau direlevansikan, ini mungkin menjadi 2 kali lipat. Seperti itu. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan dan kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang akan menghadang kita di kemudian hari, maka akan menjadi lebih siap. Tapi ketika kita tidak siap, kita hanya pakai emosi, oke, cerai, oke, nikah, oke. Ini terjadi gitu loh. Dan anak ini kan tidak berdosa ya. Dia tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya. Kalau semua anak sebelum turun dia bisa boleh pilih, kan saya akan cari siapa? Saya akan cari Bapak Budi Hartono mungkin sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia sebagai orang tuanya. Atau Pak Antoni Salim. Nggak akan pilih orang-orang biasa, apalagi orang yang nggak punya uang. Kenapa? Karena ya memang pada akhirnya pendidikan itu akan menunjang masa depan di kemudian hari. Lupa kan ada yang nggak punya pendidikan pun akan menjadi orang sukses. You name it, dari 1 berapa banding berapa? 1 banding 100 juta kah? 1 banding 10 juta kah? Kecil, tapi dengan kita memiliki pendidikan dan kita bisa membuat anak kita itu menjadi lebih baik secara tingkat pendidikannya, maka kesempatan dia untuk berpendapatan secara lebih stabil, lebih terbuka dengan lebar. Jadi mau pakai emosi menikah silahkan, tapi at the end UUD, ujung-ujungnya duit, karena melahirkan 1 nyawa baru. Dan entah kalau mau ditelantarkan, saya tidak tahu bagaimana caranya, karena menurut saya itu adalah tindakan yang akhirnya juga berdosa kepada pencipta kita. Dan juga ketika ini kita selesaikan dengan cara saya akan bercerai, dan ini tidak dipikirkan, juga akan menjadi dosa juga di kemudian. Dosanya jadi double, betul kan? Udah dikasih tanggung jawab, ditelantarin, ya kan? Yang sudah tadinya tidak begitu layak, dipaksain, berantakan sekalian. Ya, jadi double masalahnya. So, semoga video ini bisa kembali ke dalam judul awal, adalah bagi yang mau menikah dan mau bercerai. Sebelum menggunakan emosi Anda untuk menikah dan bercerai, inilah tabel biaya yang harus dipertimbangkan berbicara mengenai 1 anak doang. Kalau 2 bagaimana? Kalau 3 bagaimana? Kalau 4, kalau 12 seperti pemain sepak bola tambah 1 wasit, ya, atau 22 seperti 2 kesebelasan. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi secara dewasa, karena kita ya sudah menikah, maka kita sudah dihitung dewasa. Semoga bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.